harganya, sangat murah harganya. Meskipun murah, tapi saya tidak mau orang yang datang kepadanya. Kata Bang Haji Roma, menuju neraka itu sangat mahal harganya, tapi heran banyak orang meskipun mahal, tapi banyak orang berbondong-bondong menuju ke dalamnya. Bahkan dalam sebuah qasidah, siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Jadi surga itu adalah tempat kepada mereka yang mau masuk ke dalamnya. Syaratnya adalah beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintahnya dan menjauhkan atas larangannya. Itulah solusi sarana untuk menuju pada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, sering digambarkan bahwa tidak ubahnya kalau surga itu laksana seperti jamu, sementara neraka itu laksana seperti sirup. Apa gambarannya, perumpamaannya? Kalau kita mau sholat, tentunya jamu itu pahit. Kalau kita mau puasa, itu juga jamu. Dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari, kita tidak makan, kita tidak minum, itu pahit buat orang-orang yang menjalankannya. Tapi nanti meskipun itu pahit, nanti biasa kecenderungan jamu itu diminum dia pahit, tapi keesokan harinya dia menjadi segar bugar karenanya. Begitulah kehidupan ibadah ini. Dia sholat 5 waktu, dia mencari uang sudah didapatkan, diberikan kepada mereka yang membutuhkannya. Dia korbankan harta dan jiwa. Tatkala ketika nanti dibentangkan hisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan merasakan nikmatnya ketika dia beribadah dengan susah payahnya. Tapi coba lihat orang-orang yang banyak meninggalin sholat, orang-orang yang banyak meninggalkan kebaikan, itu tidak ubahnya seperti sirup yang hari ini diminum terasa manis, tapi besoknya akan memberikan dampak yang tidak baik, baik dalam keadaan mencret maupun perut tidak terasa enak. Begitulah perumpamaannya. Sekarang yang meninggalkan sholat kelihatannya enak, yang tidak mau berzakat kelihatannya enak, yang tidak mau menikah kelihatannya enak, tidak susah payah harus mengeluarkan uang untuk menafkahkan. Tapi nanti pada saat ketika Allah bentangkan hisabnya, disitulah dia akan merasakan betapa pentingnya kebaikan yang pernah dia lakukan, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Lalu selanjutnya jamaah yang berbahagia, yakni wajibtu liman arafa syaitan. Kemudian aduwan fa'uqa'ahu. Aku heran terhadap orang yang tahu setan itu musuh, tapi dia mentaatinya. Jadi bahwa sampai kapanpun yang namanya setan itu Pak, paling gak demen sama orang yang ahli ibadah atau orang yang lagi ibadah. Itu dari dulu sampai pada hari kelak kiamat nanti. Sebab itu diproklamirkan oleh iblis itu sendiri. Tatkala Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, pengertian sujud memberikan penghormatan makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah. Tapi setan dengan bangganya, dengan sombongnya, seakan-akan dalam bahasa kita seperti ini. Adam itu kan baru anak kemarin sore, diciptakan dari tanah, sementara saya diciptakan dari api. Tanya
dan api lebih bagus dibandingkan tanah. Saya nggak mau. Karena ketidakmauannya menghormati Nabi Adam, itulah yang menjadi dasar kemudian Allah mengusir iblis dengan segala bala tentaranya dari surga. Tatkala itulah kemudian iblis memproklamirkan akan menggoda anak cucu Adam sampai nanti pada hari kelak kiamat nanti. Kita kadang-kadang Pak dalam kehidupan sehari-hari aja nih, kita nih ajan udah berkumandang, dari rumah udah siap-siap betul, udah siap-siap pakai sarung, pakai peci menuju musola. Pas sampai di pertengahan musola itu ada aja yang membuat kita mau balik lagi. Bahkan sampai ketika imam saja takbir Allahu Akbar, yang tadinya kita nggak ingat kunci motor, itu pada saat takbir dapat satu rakaat. Ingat kunci motor kita lagi nyantel di tempat kunci di mana kita gantungkan. Di saat itulah kemudian kalau kemudian imannya mengukurkan, itu setan dengan segala kegembiraannya dia menang menggoda manusia. Tapi tatkala ketika dia kemudian melanjutkan sholatnya sambil bertawakal kepada Allah, itu dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, muka setan itu sangat asam sekali. Apabila dia menggoda anak cucu Adam tidak berhasil, maka wajah setan itu akan terasa asam sekali, bahkan kecut kalau kata orang Cibitung bilang mah. Tapi tatkala kemudian dia mampu digoda, bersorak, bergembira mereka melihat anak cucu Adam yang mampu dia goda. Setelah dia melakukan perbuatan yang jelek, setan itu lari darinya. Muncullah kemudian penyesalan. Di saat itulah kita sedang disorak-sorakin oleh setan itu. Maka setan mau sampai kapanpun tidak akan pernah mencintai dan bersama dengan orang-orang beriman. Maka alhamdulillah kita masuk dalam golongan orang-orang yang beriman, bahwa setiap ketika kita ada niat untuk ibadah kepada Allah, kemudian di situ kita mendatangkan keraguan-keraguan, kata Nabi apa? La bisyakir, tinggalkan keraguan-keraguan itu. Sebab apa? Keraguan-keraguan itu minasyaiton, datang dari syaitan. Ambil hukum yang pertama, tinggalkan keraguan-keraguan itu. Jamaah yang berbahagia, inilah sekelumit tentang nasihat Utsman dengan 7 perkara tadi. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan satu cerminan buat kita. Jangan sampai kita berada pada 7 cerminan tadi sehingga kita masuk dalam kerangka orang-orang yang lalai. Maka apapun di dalam Islam itu dibagi menjadi 3 pokok. Ada ibadah yang dititik beratkan kepada badan saja, namanya ibadah badaniyah, seperti haji, sholat, puasa, itu namanya ibadah badaniyah. Ada ibadah yang dititik beratkan kepada batin saja, seperti zikir dalam hati, itu namanya ibadah qalbiyah. Dan ada ibadah yang dititik beratkan kepada harta saja, yakni namanya ibadah maliyah. Nah, masing-masing aspek ibadah ini memiliki keutamaan masing-masing. Makanya di dalam ibadah haji semua 3 aspek ini masuk di dalam kerangkanya. Makanya itu ditempatkan dalam rukun Islam yang paling terakhir. Kenapa? Ya ada ibadah maliyahnya, ada ibadah qalbiyahnya, ada ibadah jasmaniyahnya, semua masuk di dalamnya. Apapun nama ibadahnya, maka hendaklah itu dijadikan sebagai sebuah amalan yang kita seriusi sehingga kita masuk dalam mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab manusia itu
kualitas hidup seseorang itu sangat ditentukan seberapa banyak nilai kebaikan yang pernah dia lakukan ketika dia hidup di dunia ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada kita semua. Semoga Allah membimbing kita, mengarahkan kita kepada jalan yang baik. Demikianlah hal ini kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau memang ada pertanyaan, monggo Bapak sambil menunggu waktu isya berkumandang. Aku qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Pas.